Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Lamadaju, Stambuk A22119065 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan membawakan materi yaitu vitamin A. Apa itu vitamin A? Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Terdapat beberapa senyawa yang digolongkan ke dalam kelompok vitamin A, antara lain retinol, retinil palmitat, dan retinil asetat. Akan tetapi, istilah vitamin A seringkali merujuk pada senyawa retinol dibandingkan dengan senyawa lain karena senyawa inilah yang paling banyak berperan aktif di dalam tubuh. Vitamin A banyak ditemukan pada wortel, minyak ikan, susu, keju, dan hati. Rumus kimia untuk vitamin A adalah C20H30O. Adapun vitamin A bagi kesehatan tubuh, yang pertama vitamin A dalam indera penglihatan. Vitamin A banyak berperan dalam pembentukan indera penglihatan bagi manusia. Vitamin ini akan membantu mengkonversi sinyal molekul dari sinar yang diterima oleh retina untuk menjadi suatu proyeksi gambar di otak kita. Senyawa yang berperan utama dalam hal ini adalah retinol bersama dengan rodopsin. Senyawa retinol akan membentuk kompleks pigmen yang sensitif terhadap cahaya untuk mentransmisikan sinyal cahaya ke otak. Oleh karena itu, kekurangan vitamin A di dalam tubuh seringkali berakibat fatal pada organ penglihatan. Yang kedua, vitamin A dalam sistem imun. Vitamin A juga dapat melindungi tubuh dari infeksi organisme asing seperti bakteri patogen. Mekanisme pertahanan ini termasuk ke dalam sistem ilmu eksternal karena sistem imun ini berasal dari luar tubuh. Vitamin ini akan meningkatkan aktivitas kerja dari sel, darah putih, dan antibodi di dalam tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih resisten terhadap senyawa toksin maupun terhadap serangan mikroorganisme, parasit, seperti bakteri patogen dan virus. Di dalam vitamin A ada pula antioksidan, yaitu beta-karoten, salah satu bentuk vitamin A. Merupakan senyawa dengan aktivitas antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Senyawa radikal bebas ini banyak berasal dari reaksi oksidasi di dalam tubuh maupun dari polusi di lingkungan yang masuk ke dalam tubuh. Antioksidan di dalam tubuh dapat mencegah kerusakan pada materi genetik atau DNA dan RNA oleh radikal bebas sehingga laju mutasi dapat ditekan. Penurunan laju mutasi ini akan berujung pada penurunan resiko pembentukan sel kanker. Aktivitas antioksidan juga terkait erat dengan pencegahan proses penuaan, terutama pada sel kulit. Lanjut, di dalam vitamin A ada pula yang harus kita konsumsi. Vitamin A memiliki dua bentuk aktif yang dapat dicerna tubuh, yaitu retinil palmitat dan beta-karoten. Retinil palmitat berasal dari makanan hewani seperti daging sapi, hati ayam, ikan, susu, dan keju. Sedangkan beta-karoten sendiri berasal dari makanan nabati seperti bayam, brokoli, dan wortel. Bila kekurangan vitamin ini, maka tubuh dapat mengalami gangguan pernapasan, kerabunan, dan bahkan kebutaan. Sedangkan kelebihan asupan vitamin A dapat menyebabkan mual, sakit kepala, nyeri sendi, iritasi, dan kerontokan rambut. Selain dari itu, ada pula tanda dan gejala kekurangan vitamin ini. Dan juga bisa kita tandai dengan yang pertama, kulit kita kering atau gatal. Yang kedua, mata kering. Yang ketiga, mulut kering. Yang keempat, rabun senja. Yang kelima, luka sulit sembuh. Yang keenam, mudah sakit karena sistem imun melemah. Yang ketujuh, jerawatan. Yang kedelapan, kuku gampang patah. Defisiensi vitamin tersebut
juga bisa menyebabkan kondisi antara lain, yang pertama terhambatnya tumbuh kembang anak, yang kedua peningkatan risiko kemandulan, yang ketiga kemungkinan terjadi kematian saat persalinan pada ibu hamil, yang keempat terganggunya perkembangan janin, yang kelima yaitu peningkatan risiko kematian akibat infeksi penyakit, terutama campak, ispa, atau infeksi saluran pernapasan dan diare. Untuk mencegah defisiensi vitamin A, yang pertama kita mengonsumsi ikan, misalnya itu ikan salmon. Yang kedua itu kita mengonsumsi daging, yaitu daging ayam dan sapi. Tetapi bukan hanya daging yang akan kita konsumsi, yaitu beserta organ hatinya. Yang ketiga kita konsumsi telur, terutama kita konsumsi yaitu kuning telurnya. Yang keempat yaitu kita konsumsi susu dan produk olahannya seperti yogurt, keju, dan mentega. Yang kelima, produk makanan yang sudah diperkaya vitamin tersebut, contohnya sereal. Yang keenam, buah-buahan yang berwarna orange, termasuk mangga, pepaya, belewah, labu, aprikot, cabai, dan jeruk. Yang terakhir yaitu sayuran berdaun hijau tua dan berwarna orange, seperti wortel, brokoli, bayam, dan ubi. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun yang saya bawakan itu kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.